Pemirsa, jenazah tersangka kasus ujaran kebencian Maher Atuwailibi atau Sony Eranata dekat dengan makam Syekh Ali Jaber. Maher meninggal dunia di Rutan Salemba, cabang Bareskrim Polri semalam. Ustadz Maher Atuwailibi alias Sony Eranata tersangka kasus dugaan ujaran kebencian yang meninggal di Rutan Bareskrim Polri dimakamkan pagi tadi. Maher dimakamkan di Kompleks Pemakaman Pesantren Darul Quran di Cipondoh, Tangerang, Banten milik Ustadz Yusuf Mansur. Makam Maher berdekatan dengan pendakwah kondang Syekh Ali Jaber yang meninggal pada 14 Januari lalu. Ya alhamdulillah, mungkin kedengeran kali sama keluarga bahwa di sini tuh bagus, baik karena banyak doa kan dari santri dan proses perizinan dan yang lain-lainnya mudah. Ya, terus kemudian saya dengar kalau nanti ada yang ziarah ke Syekh Ali, jadi bisa kemudian ikut kedoaan tuh Ustadz Maher. Tokoh kontroversial di media sosial ini memang sakit-sakitan semenjak ditangkap pada 4 Desember 2020. Sebelum meninggal karena sakit, Maher berulang kali dirawat di Rumah Sakit Polri. Sementara keluarga sempat meminta Maher dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor pekan lalu. Yang menjadi pertanyaan itu, kenapa saudara Sony Eranata itu meninggal? Ini karena sakit meninggalnya. Saya tidak bisa menyampaikan sakitnya apa, karena ini adalah sakit yang sensitif. Ya, ini bisa berkaitan dengan nama baik keluarga almarhum. Ya, jadi kita tidak bisa menyampaikan secara jelas dan gamblang sakitnya apa, karena penyakitnya adalah sensitif. Ini masalahnya penyakitnya. Jadi kami nggak bisa menyampaikan. Yang terpenting bahwa dari keterangan dokter dan dari perawatan-perawatan yang ada, bahwa saudara. Sebelum meninggal, Maher berstatus tahanan kejaksaan yang ditahan di Rutan Bareskrim Polri atas kasus dugaan ujaran kebencian. Sony Eranata alias Ustadz Maher Atuwailibi sebelumnya merupakan penceramah yang kontroversial. Maher dikenal lantang dan berpolemik di media sosial hingga akhirnya berurusan dengan polisi. Polisi menangkap Ustadz Maher Atuwailibi di kediamannya di Bogor, Jawa Barat 4 Desember 2020. Polisi menetapkan Maher menjadi tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian karena cuitannya di Twitter dinilai menyinggung tokoh NU Habib Lutfi bin Yahya. Ia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman 6 tahun penjara. Namun selama menjalani tahanan, Ustadz Maher menyatakan menyesal telah menghina Habib Lutfi. Ia menangis saat ditahan di Rutan Bareskrim Polri dan berniat menemui Habib Lutfi untuk meminta maaf. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Ketua Front Pembela Islam ditahan Kejaksaan Agung. Sabri Lubis ditahan setelah polisi menyerahkan berkas tersangka kasus kerumunan Petamburan tersebut kemarin. Polisi menyerahkan mantan Ketua Umum FPI Sabri Lubis ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa siang. Kini Sobri dinyatakan resmi menjadi tahanan kejaksaan. Sobri menyusul Rizik Syihab yang terlebih dulu ditahan atas kasus yang sama, yakni pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan yang menyebabkan kerumunan di Petamburan. Kemarin itu ya adalah penyerahan tanggung jawab ya terhadap tersangka dengan barang bukti 3 kasus, yaitu kasus protokol kesehatan di Petamburan, kemudian kasus Mega Mendung Bogor, dan kasus di Rumah Sakit Umi. Ya, seluruhnya 8 tersangka. Itu telah diserahkan ke kejaksaan karena telah dianggap lengkap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri. Sebelumnya dalam kasus kerumunan di Petamburan, polisi menetapkan total 6 orang tersangka, termasuk Rizik Syihab, dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Virga Angesta, Ahmad Arianto, iNews melaporkan.
Tidak hanya Sabri Lubis, berkas perkara Rizik Syihab sebagai tersangka pelanggaran protokol kesehatan juga telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Penyerahan dilakukan ke Kejaksaan Agung meliputi berkas tersangka dan barang bukti. Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara dan tersangka Rizik ke Kejagung. 3 berkas ini terkait pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Megamendung, dan RSUMI. Setelah dinyatakan berkas perkara lengkap, tersangka dan barang bukti diserahkan ke Kejagung dan tinggal menunggu waktu persidangan. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif mengkritik kinerja pemerintah. Namun pernyataan Jokowi tersebut justru menuai kritik karena dianggap tidak sesuai fakta. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat aktif untuk mengkritik kinerja pemerintah. Presiden menilai masih banyak aspek pelayanan publik yang perlu perbaikan, walau mengapresiasi kinerja Ombudsman. Jokowi meminta lembaga itu terus berkontribusi untuk meningkatkan mutu layanan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat berpidato di peluncuran laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2020. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Permintaan Presiden yang meminta masyarakat aktif mengkritik disambut beragam komentar. Di media sosial, warganet ramai justru malah menyinggung Undang-Undang ITE yang dianggap kerap menjerat sejumlah orang yang mengkritik pemerintahan. Sejumlah akun menyebut takut mengkritik pemerintah karena khawatir dijerat Undang-Undang ITE dan berujung dipui. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Jokowi meminta masyarakat mengkritik agar layanan publik menjadi baik. Kritik macam apa yang diinginkan oleh Jokowi? Kami akan bahas bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Doni Gahral Adian, dan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, Iwan Sumule. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Saya ke Bung Iwan terlebih dahulu. Bung Iwan, apa yang Anda lihat dari suasana kebatinan Presiden hingga pada akhirnya minta kritik dan minta masukan? Nah, ini yang menjadi kebingungan bagi kami, ya terutama kami adalah aktivis-aktivis demokrasi ini, pro demokrasi, bahwa keinginan dan permintaan Presiden untuk masyarakat lebih aktif untuk melakukan kritik terhadap segala macam kebijakan yang ada dilakukan oleh pemerintah, ini sebenarnya sangat membingungkan bagi kami. Karena satu hal, bahwa dulu Presiden sempat menyatakan bahwa beliau itu kangen di demo. Nah, tapi ketika terjadi demo-demo, ya demonya dipukulin, banyak korban yang berjatuhan, yang demo ditangkapin. Nah, hari ini Jokowi meminta supaya kita lebih aktif lagi melakukan kritik. Oke, artinya singkat kata ada paradoks di sana. Di tengah kepungan dan banjir kritik justru Presiden minta kritik. Ya, bukan hanya paradoks gitu loh. Mungkin ini pancingan untuk rakyat supaya ya semakin aktif rakyat mengkritik, maka akan semakin aktif juga penangkapan-penangkapan akan terjadi gitu loh. Jadi mungkin ini menjadi salah satu alasan bagi pemerintah, bagi rejim untuk melakukan penangkapan terhadap mereka-mereka yang melakukan kritik, karena kita lihat hari ini bahwa sangat marak gitu loh. Artinya rezim ini ada sinyalir ada pembungkaman terhadap kritik. Ya, sudah pasti begitu, karena kita lihat satu hal bahwa apa yang terjadi pada aktivis pro demokrasi, yaitu saudara Jumhur dan saudara Saganda, itu akibat kritik yang mereka lakukan, terutama terhadap proyek Kartu Prakerja dan juga kepada Undang-Undang Ciptaker, itu mengantar mereka ke penjara. Jadi saya pikir
ini membingungkan ketika Presiden meminta supaya masyarakat lebih aktif untuk melakukan kritik. Nah, ini agak bingung kita ini, apakah supaya mempercepat proses rakyat ini ditangkap atau bagaimana? Gitu. Soal narasi ini dibangun dalam konteks pelayanan publik, Anda melihat bahwa ini bukannya sah-sah saja? Nah gini loh, kalau bicara soal adanya maladministrasi dan segala macam soal pelayanan publik, nah kita lihat aja bagaimana proses undang-undang Ciptaker itu terjadi, itu kan terjadi mal gitu loh. Artinya dengan berubah-berubahnya draft undang-undang Ciptaker, terus hilangnya pasal dalam undang-undang Ciptaker, itu kan menunjukkan ada kesalahan di dalam pembuatan sebuah kebijakan yang ingin dilakukan oleh pemerintah gitu. Baik Pak Doni, kalau kemudian tadi disampaikan ini pernyataan Presiden seolah seperti pancingan untuk bisa pemerintah membungkam aktivis ataupun mereka yang menyuarakan kritik yang berbeda dengan pemerintah. Silakan tanggapan Anda, Pak Doni. Ya, saya kira terlalu ditafsirkan sebagai pancingan untuk kemudian menjebak para aktivis dan lain sebagainya. Kita harus dudukkan ini dalam frame di mana Presiden menyatakan ini pada forum peluncuran laporan Ombudsman. Ya, artinya frame-nya adalah pelayanan publik, ya, bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang tepat, tidak koruptif, jadi terhadap pelayanan publik baik di level mikro, RT, RW, lurah sampai ke provinsi, sampai ke kementerian lembaga. Itu yang diminta Presiden secara aktif disampaikan pada pemerintah supaya pelayanan publik bisa lebih transparan, lebih tepat begitu. Itu yang sebenarnya. Oke, Bung Doni, kalau kita lihat kurang banyak apa aksi demonstrasi yang terjadi sebagai bentuk kritik pelayanan publik apabila Undang-Undang Cipta Kerja itu kan interpretasinya kan nanti kan ke pelayanan publik juga. Pada prinsipnya demo ini juga pada akhirnya tidak dimaknai dan tidak direspon sebagaimana mestinya oleh Presiden. Demo itu salah satu bentuk kritik. Begini, jadi kita harus memilah mana demonstrasi, mana anarki, gitu. Ya, jadi tentu saja tindakan aparat penegak hukum itu ada koridornya, ada aturannya, dia tidak akan sembarangan. Apabila memang terjadi ada abuse of power di situ, ada mekanismenya untuk dilaporkan. Nah, tapi yang ingin ditekankan Presiden adalah agar pelayanan publik ini bisa bekerja maksimal dan lebih melayani kepentingan rakyat, maka aktif memberikan masukan, aktif memberikan kritik, bahwa ini pelayanan ini buruk, misalnya lambat, misalnya ada suap di situ. Itu silakan disampaikan, tapi kan kemudian seolah ini kan kritik yang lebih luas begitu ya, tapi nggak ada masalah saya kira apapun pemerintah menerima kritik. Setiap hari kita lihat media sosial, media mainstream, online, kritik-kritik itu dilontarkan Baik, Bang Doni, artinya kalau di luar konteks pelayanan publik diadukan saja. Kalau di luar konteks pelayanan publik, artinya sikap pemerintah terhadap kritik yang disampaikan seperti apa? Karena kalau tadi Anda sampaikan, kritik disampaikan melalui media sosial, kita tahu banyak kasus di mana kritik di media sosial justru berakhir dengan urusan dengan pihak polisian. Baik, jadi kritik-kritik di media sosial, itu saya kira jumlahnya banyak sekali, begitu ya. Kita bisa cermati dinamika di media sosial, Tapi kan kemudian kalau emang ada unsur pidana dan ada aduan, ada aduan mengenai itu, ada yang merasa dirugikan, pasti akan diproses. Tapi kalau lemah pasti tidak akan dilanjutkan, kan sederhananya begitu, Nah, tapi dengan adanya undang-undang, dengannya ada aparat, dengan adanya prosedur dan lain sebagainya, maka dipastikan kita memisahkan betul-betul mana kritik,
mana Bung Doni. Iya, kami ada gangguan komunikasi. Bagaimana tanggapan Anda sementara, Bung Iwan? Saya agak bingung kalau bicara kritik itu apa yang disampaikan oleh kawan kami itu aktif Bung Jumhur Hidayat itu adalah bentuk kritik yang kemudian kritik itu disampaikan secara baik. Bagaimana kemudian kritik itu disampaikan untuk minimalisir kehilangan uang negara. Oke, tapi kan penegak hukum punya persepsi lain, Bung Iwan, bahwasanya itu hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ini ada benang yang tipis antara kritik dan hoax, ujaran kebencian. Apa yang disampaikan oleh Bung Jumhur, saya ngambil contoh ini kritik yang sangat konstruktif yang dilakukan oleh Bung Jumhur, gitu loh. Jadi ketika dia mengkritik soal kartu prakerja, ya bagaimana kemudian begitu luar biasanya biaya yang dikeluarkan, sementara biaya yang sebesar 5,6 triliun untuk pelatihan digital itu bisa diminimalkan jauh. Potensi kerugian uang negara bisa kita minimalkan. Artinya ketika Bung Jumhur menyampaikan bahwa program digital itu kalau dilakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bung Jumhur itu cuma menghabiskan uang negara itu 140 miliar. Sementara program kartu prakerja dalam pelatihan digital itu yang melibatkan 8 startup itu biayanya sampai 5,6 triliun. Ya, Bung Iwan, itu satu dari sekian contoh kritik yang Anda maksudnya seharusnya tidak berujung pidana. Tapi saya kembali ke Bung Doni. Bung Doni, kira-kira apa maunya Presiden? Apa sasaran, apa outputnya dari permintaan kritik? Ya, jadi kita kembalikan lagi ya pada frame forum ombudsman itu. Presiden ingin mengatakan bahwa pelayanan publik itu sangat membutuhkan masukan dari masyarakat. Karena masyarakat adalah penerima manfaat. Ya, jika ditemukan ada kekeliruan, ada maladministrasi, ya silakan kemudian mengkritik itu terbuka. Lah, bukankah itu sederhananya bisa disampaikan kepala daerah ataupun instansi yang terkait, tidak harus langsung kepada Presiden? Ya, artinya semua saluran itu dibuka. Ya, bisa saja kemudian mereka datang ke kantor staf Presiden, gitu kan? Kita di Kedeputian 4 KSP setiap hari menerima mungkin puluhan itu aduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Ya, kita sendiri punya program KSP Mendengar keliling ke kota-kota di seluruh Indonesia untuk mendapatkan masukan langsung dari mau kepentingan di sana gitu tentang masalah yang ada di lapangan. Jadi itu saya kira semua calon harus kita buka, ya, tidak harus kepala daerah atau instansi yang ada di daerah begitu, tapi semuanya masyarakat silahkan saja kalau mau datang ke istana, kita terbuka untuk menerima segala bentuk aduan, ya, atau kritik-kritik, ya. Kita di lapangan juga dikritik cukup sering begitu. Tapi itulah pekerjaan yang harus kita lakukan kalau kita ingin memperbaiki ya kinerja dari pelayanan publik kita. Baik, Pak Iwan, apa kemudian jaminan yang harus diberikan pemerintah atau syarat yang harus dipenuhi supaya Anda ataupun aktivis lainnya ataupun masyarakat secara umum bisa aktif menyampaikan kritik secara leluasa? Ya, negara, pemerintah harus menjamin kebebasan berpendapat itu yang paling penting, gitu loh. Jadi ya jaminan terhadap kebebasan berpendapat itu yang perlu diberikan oleh negara. Jadi jangan ketika rakyat menyampaikan pendapatnya yang berbeda dengan pemerintah, kemudian itu tindakan pidana, gitu loh. Jadi saya pikir yang paling penting adalah bagaimana negara bisa menjamin kebebasan berpendapat setiap warganya, yang itu memang sudah dijamin oleh konstitusi kita. Itu yang paling penting.
Baik, terima kasih Pak Iwan, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, dan Pak Doni Gahral, tenaga ahli utama KSP, sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Pemirsa, aktivis HAM Natalius Pigai dan pegiat media sosial Abu Canda akhirnya bertemu usai ribut kasus rasisme. Kami kembali untuk Anda saat lagi.